gets this men's singles final underway against Victor Axelsen. Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia, Kento Momota, membawa ambisi besar pada ajang All Japan Badminton Championships 2023. Walau sempat tak terlihat lama di beberapa turnamen terakhir BWF, Momota masih ikut beraksi pada ajang yang juga dikenal sebagai kejuaraan nasional Jepang tahun ini. Sebagai juara bertahan, Momota yang mewakili klubnya, NTT East, melewati ujian pertama dengan cukup mudah. Ia berhasil melewati babak pertama dengan menganaskan Katsushi Nishino, Tokai Kogyo. Mantan juara dunia itu menang 2 game langsung, 21-12, 21-14. Dilansir bolasport.com dari BDSP, JP, Momota masih membawa motivasi tinggi ke turnamen bergengsi di seantero Jepang ini. Pemain kelahiran Kagawa tersebut mengincar kemenangan berturut-turut sekaligus mempertahankan gelarnya dari tahun lalu. Meski begitu, Momota merasa masih butuh beberapa penyesuaian pada adaptasi lapangan. Ajang All Japan Badminton Championships 2023 ini masih digelar di Musashino Forest Plaza, Tokyo, Jepang, venue besar yang juga sempat jadi venue bulu tangkis pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Ada saat-saat ketika tempo yang tidak tepat, sehingga pukulan saya akhirnya malah melebar, ujar Momota. Kento Momota telah memenangi All Japan Badminton Championship sebanyak 6 kali. 3 diantaranya dimenangi secara hat-trick, yakni pada tahun 2018, 2019, 2020. Sedangkan 2 lainnya diraih pada tahun 2015 dan tahun 2022. Jika tahun ini berhasil menang lagi, maka Momota berhasil kembali mencatatkan gelar back-to-back. Di sisi lain, sejumlah tunggal putra unggulan seperti Kodai Naraoka dan Kanta Tsuneyama juga mulus melaju. Naraoka menang atas Kodai Takeda, Universitas Meiji, sedangkan Tsuneyama mengalahkan Yuto Nakanisu, SMA Futaba Mirai Gakuen. Sementara itu, rising star Takuma Obayashi, Tonami Transportation, justru tersandung pada babak awal. Obayashi sempat melambungkan namanya ketika tampil apik pada turnamen BWF World Tour Super 500, Kumamoto Masters 2023. Merangkak dari kualifikasi, ia berhasil mengalahkan lawan-lawan berperingkat di atasnya, termasuk Kantapon Wangcharoen, Thailand, Lin Chunyi, Taiwan, sampai tunggal putra terbaik kedua Denmark sekaligus kompatriot Victor Axelsen, Anders Antonsen. Performanya kala itu sampai ditandai oleh komentator BWF Gillian Clark. Sayangnya, pada Kejurnas Jepang 2023, ia justru tersingkir cepat. Obayashi kalah dari Rei Miyashita, Universitas Meiji, dengan skor 19-21, 17-21. Jadwal Malaysia Open 2024 mulai 9-14 Januari 2024 kemungkinan tayang via siaran langsung iNews TV dan TV online. Cek hasil drawing Anthony Sinisuka Ginting versus Su Liang. Siaran langsung Malaysia Open 2024 dan link live streaming badminton bisa diakses juga via live streaming iNews TV di laman live streaming TV online RCTI. Link live streaming Malaysia Open 2024 nantinya akan disediakan Tribun Mataraman di artikel ini. 2 tunggal putra Malaysia, Lee Zijia dan Engget Zeong tampaknya mengawali kompetisi tahun depan dengan nasib berbeda. Lee Zijia dan Engget Zeong akan mengawali kompetisi tahun 2024 mendatang di tanah sendiri. Jika tidak ada perubahan, Engget Zeong dan Lee Zijia direncanakan turun di kompetisi Malaysia Open 2024. Meski tampil dengan dukungan publik negaranya, perjalanan Engget Zeong dan Lee Zijia tak lantas mudah. Apabila tidak ada perubahan, drawing Malaysia Open 2024 membuat Lee Zijia bertemu dengan wakil Cina, Lu Guangzhou di babak pertama. Secara rekor pertemuan, Lee lebih unggul dari Lu dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan. Tapi, jika berhasil mengalahkan Lu, Lee Zijia bisa saja bertemu lawan berbahaya di babak kedua. Menurut drawing Malaysia Open 2024 yang ada, Lee Zijia berpotensi bertemu dengan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja dengan syarat Ginting bisa menang di duel pertamanya menghadapi wakil Taiwan, Su Liang. Menghadapi Ginting tentu menjadi tantangan yang tak mudah bagi Lee Zijia, mengingat ia sudah tumbang 5 kali di tangan wakil Indonesia tersebut.
Sementara Li Zijia berpotensi bertemu lawan berat di babak kedua, NG Triyong malah berhadapan dengan rival berat sejak babak pertama. Menurut drawing Malaysia Open 2024 yang ada, Li Zijia berpotensi bertemu dengan Anthony Sinisuka Ginting. Tentu saja dengan syarat Ginting bisa menang di duel pertamanya menghadapi wakil Taiwan, Su Liang. Menghadapi Ginting tentu menjadi tantangan yang tak mudah bagi Li Zijia, mengingat ia sudah tumbang 5 kali di tangan wakil Indonesia tersebut. Sementara Li Zijia berpotensi bertemu lawan berat di babak kedua, NG Triyong malah berhadapan dengan rival berat sejak babak pertama. Berdasarkan drawing yang ada, NG Triyong harus berhadapan dengan wakil Jepang, Koki Watanabe yang memupus asanya sejak pertemuan pertama di Japan Open 2023 lalu. Kala itu, Koki Watanabe membuat NG Triyong tumbang dalam 2 game langsung dengan skor 17-21, 14-21. Apabila berhasil menang melawan NG, 2 lawan yang cukup berbahaya sudah menunggunya di babak kedua yakni antara wakil India, Pranoy Haji S atau wakil Denmark, Anders Antonsen. NG diketahui memiliki rekor buruk dengan catatan 1 kekalahan saat bertemu dengan Antonsen. Sementara itu, NG memiliki catatan cukup baik saat bertemu Pranoy dengan unggul 1 kemenangan di pertemuan perdana mereka. Hanya saja, Pranoy tetap tak bisa dipandang sebelah mata, mengingat ia merupakan salah satu wakil unggulan. Selain itu, Pranoy memberikan perlawanan 3 game pada NG di pertemuan terakhir mereka sebelumnya. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menutup buku 2023 dengan 2 gelar juara, Malaysia Open dan All England. Sayangnya, di 2023 ini juga Fajar Rian terpental dari peringkat 1 dunia dan harus rela menempati posisi ke-6. Bisa dikatakan Fajar Rian mengalami naik turun dalam performa mereka di sepanjang 2023. Pada kompetisi penutup, pasangan yang akrab disapa Fajri itu hanya mampu mencapai babak semifinal di BWF World Tour Finals 2023. Meski gagal menutup 2023 dengan manis, Fajar Rian tetap bersyukur dengan pencapaian mereka di tahun ini. Awalnya mereka yang membuka 2023 dengan gelar juara Malaysia Open 2023 tentu berharap bisa menutup dengan juara di BWF World Tour Finals 2023. Kendati demikian, faktanya Fajar Rian kalah di semifinal saat berjumpa wakil Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Fajar Rian pun cukup puas dengan performa di 2023 karena merasa ada perkembangan dari permainan mereka. Pertama-tama alhamdulillah bersyukur apapun kondisinya, apapun hasilnya. Terima kasih untuk 2023, kami membuka dengan manis dengan juara di Malaysia Open tapi tidak berhasil meraih gelar di penutupnya, ujar Fajar. Tidak mengapa karena tetap ada perkembangan yang lumayan bagus di sini setelah hasil-hasil yang mengecewakan di beberapa turnamen sebelumnya. Kami cukup puas dengan performa kami hari ini dan di sepanjang minggu. Tadi juga sudah mengeluarkan yang maksimal, tambahnya. Selanjutnya, Fajar Rian memiliki harapan besar tahun depan. Mereka berharap bisa mencapai performa terbaik di Olimpiade Paris 2024 mendatang. Semoga di tahun 2024 kami bisa mencapai peak performance saat Olimpiade Paris nanti. Dijauhi dari cedera dan keberuntungan serta hasil memihak pada kami, tutup Fajar.